Hai, saya Kinanti. Saya mewakili teman-teman saya yang PPL di SMK Negeri 1 Sanden akan mempresentasikan proyek produksi media pembelajaran digital untuk proses pembuatan kerupuk kepala ikan. Selamat mendengarkan. Tujuan dari proyek ini yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang proses produksi kerupuk kepala ikan secara lengkap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan. Yang kedua, membekali peserta didik dengan keterampilan dalam mengolah hasil tangkapan ikan menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis. Yang ketiga, menumbuhkan minat peserta didik terhadap bidang pengolahan hasil perikanan. Dan yang keempat, menyediakan referensi visual dan audio yang mudah untuk dipahami yang akan mendukung pembelajaran di kelas dan alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini diantaranya ada perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lain yang akan dibutuhkan yang bisa dibaca di bawah ini. Langkah-langkah produksi yang pertama adalah analisis kebutuhan dengan cara mengidentifikasi tahap-tahap produksi yang perlu dijelaskan secara detail. Yang kedua, menentukan konsep dasar yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, menentukan target siswa, bisa berupa kelas maupun minat. Langkah yang kedua adalah perencanaan. Buat storyboard atau alur cerita untuk setiap modul pembelajaran, lalu desain tampilan yang menarik dan interaktif, dan yang ketiga, menentukan jenis media yang akan digunakan. Langkah yang ketiga adalah produksi konten. Rekam proses produksi kerupuk kepala ikan secara detail, mulai dari persiapan bahan baku hingga pengemasan. Buat animasi untuk menjelaskan proses-proses yang sulit dipahami, misalnya fermentasi. Lalu yang ketiga, desain diagram alir untuk memperhatikan urutan proses produksi, lalu kembangkan kuis interaktif. Langkah selanjutnya adalah penyuntingan atau editing. Edit video, suara, maupun gambar supaya memiliki kualitas yang baik, lalu gabungkanlah menjadi satu kesatuan yang koheren. Langkah selanjutnya adalah pembuatan modul pembelajaran. Gunakan perangkat lunak untuk merangkai semua elemen menjadi modul pembelajaran yang interaktif. Lalu tambahkan fitur navigasi yang mudah digunakan, dan jangan lupa pastikan modul pembelajaran dapat diakses di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, maupun HP. Langkah selanjutnya adalah pengujian. Uji coba modul pembelajaran dengan beberapa peserta didik untuk mendapatkan feedback. Lalu lakukan perbaikan jika itu dibutuhkan. Langkah yang terakhir adalah distribusi. Simpan modul pembelajaran dalam format yang sesuai, lalu upload modul pembelajaran ke LMS atau platform pembelajaran online lainnya, dan promosikan modul pembelajaran kepada peserta didik maupun guru. Sebagai evaluasi, proyek media pembelajaran ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Selain itu juga perlu dipertimbangkan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Karena di kelas SMK Negeri 1 Sanden belum ada proyektor dan audio, maka kita harus menyiapkan sendiri atau mungkin bisa pinjam ke guru untuk melaksanakan media pembelajaran digital berupa video pembelajaran. Selain itu juga perlu dilakukan lanjutan dari proyek ini terkait produk dan pemasaran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai bertemu di video-video yang lain.